Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idha nandati peca nandati, kata punyo ubayata nandati, punyang me katanti nandati, piyo nandati sugating gato. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ia bersenang di dunia ini. Ia bersenang setelah ajal tiba. Pembuat kebajikan bersenang di kedua alam. Kebajikan telah aku perbuat. Demikian ia bersenang. Ia kian bersenang setelah sampai ke alam bahagia. Dhammapada syair 18. Yang termuliakan Bante Adiratano Tera dan Auso Diratsarano, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua, terimalah salam di dalam Dhamma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, Wihara Gunawijaya di Tanjung Pinang mengadakan puja patidana ya, dalam rangka momen ya, Citgue ya, atau bulan 7. Ya, pada kesempatan malam hari ini juga ya, turut hadir ya, di tengah-tengah kita ya, Bapak Parjio ya, dan juga Ibu Maya ya, Ibu Maya dari Liga. Bapak Ibu Saudara, ya, tentu puja patidana ya, seperti yang kita sama-sama lakukan pada kesempatan malam hari ini telah sering ya, sudah sering kita lakukan. Bahkan kalau kita ingat-ingat ya, selama 1 tahun ya, 2 kali ya, mengadakan, yaitu saat Cengbeng ya, bulan 4 dan Citgue atau bulan 7. Dan ya, sudah menjadi kegiatan rutin ya, agenda rutin atau agenda tahunan. Dan sebelum memulai puja bakti ini ya, Bapak Ibu juga telah ya, didahului dengan sembahyang ya, atau puja di altar leluhur yang ada di depan. Ya, tentu hal ini kita lakukan bersama-sama ya, karena kita punya bakti ya, sebagai anak ya, sebagai cucu atau sebagai menantu atau sebagai saudara dari mereka yang telah meninggal. Kita punya bakti ya, kita punya ingatan-ingatan atas kebajikan-kebajikan yang telah para leluhur kita lakukan ya, jadi kita turut melakukan puja patidana ya, meskipun sesungguhnya ya,
Patidana bisa dilakukan kapan saja. Ya, setiap kita berbuat baik, ya, seperti Bapak Ibu ya, berdana makan, mempraktekkan sila, ya, mengikuti pelatihan atas sila, atau menjadi samanera, ya, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, ya, sesungguhnya kita bisa melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur. Tetapi ya, sebagai satu kebiasaan ya umat Buddha, khususnya masyarakat Tionghoa, ya, secara tradisi melakukan sembahyang. Ya, maka di wihara-wihara, ya, Theravada ya, sudah umum, sudah banyak juga mengadakan patidana di momen ya bulan 4 ataupun juga bulan 7 seperti sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita bicara patidana bulan 7 Jitgue ya, atau Jioko, ya, ada satu kepercayaan, ya, ada satu keyakinan di tengah masyarakat. Ya, konon kabarnya ya, selama 1 bulan ya, di bulan 7 ya, pintu neraka dibuka. Ini sudah bulan 7 atau belum? Ya, sudah, bahkan sudah mau lewat, sudah mau habis. Ya, pintu neraka dibuka. Jadi para makhluk di alam neraka bisa keluar. Nah, jangan-jangan makhluk dari alam nerakanya duduk di kursi-kursi yang kosong. Nah, jadi Bapak Ibu tengok kanan, tengok kiri. Kalau ada kursi kosong, terus berasa panas, ya, siapa tahu ya, ada makhluk neraka duduk di situ. Ya, kira-kira apakah benar seperti itu? Ya, Bapak Ibu ada yang pernah lihat makhluk neraka? Ada yang pernah lihat makhluk neraka? Kalau Bapak Ibu belum pernah lihat, Bapak Ibu pernah lihat orang marah-marah? Ya, orang marah, ya, salah sedikit, marah. Ya, tidak senang sedikit, marah. Dikabari, marah. Ya, tidak dikabari juga marah. Ya, ada makan-makan, ya, diajak, marah. Ya, tidak diajak, lebih marah. Ya, sukanya marah-marah. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu orang yang suka marah-marah, hatinya penuh kebencian, penuh kedengkian, ya barangkali itu makhluk neraka yang kabur. Atau manusia niraya, manusia yang punya sifat seperti makhluk dari alam neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang punya kebencian yang kuat, ya, dosanya kuat, ya, dosa dalam bahasa Pali artinya kebencian. Ya, orang yang kuat sekali kebenciannya, ya, suka marah-marah, menyimpan dendam, ya, itu kalau tidak berubah, ya, kalau terus seperti itu, bahkan biasa semakin tua bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah, ya, kotoran itu semakin lama semakin tebal. Ya, orang yang kebenciannya kuat, ya, dosanya lebih dominan, ya, punya peluang lebih besar untuk terlahir di alam neraka. Ya, jadi tidak usah jauh-jauh, tidak usah ya sampai harus punya kesaktian, ya, dibacaku bisa melihat ya alam-alam lain. Ya, kalau Bapak Ibu melihat orang yang sedang marah-marah itu, ya, anggap saja Bapak Ibu melihat ya contoh, ya sampel dari makhluk neraka. Bapak Ibu Saudara, ya di dalam keyakinan kita ajaran Sang Buddha ada 31 alam kehidupan. Ya, salah satunya alam manusia, ya, ada alam sugati, ya, ada alam
dugati. Ya, alam sugati itu alam bahagia. Ya, ada alam dewa, ya, juga ada alam manusia, salah satunya termasuk alam ya, sugati. Ya, juga ada alam rupa dan arupa, yaitu ya, para makhluk Brahma, ya, dan juga ya rupa Brahma, arupa Brahma. Ya, serta ya, ada alam dugati atau alam menderita. Ya, 4 alam menderita, ada alam binatang, ya, alam raksasa, ya, alam peta, dan alam neraka. Ya, alam neraka dalam keyakinan kita ya, tentu tidak bisa dibuka pintunya. Ya, jadi kalau sudah terlahir di sana, ya, menunggu sampai karma buruknya habis, ya, baru bisa keluar. Ya, kalau karma buruknya belum habis, belum bisa keluar. Ya, apalagi seperti kalau di penjara ada remisi, ya, atau hari raya bisa pulang ketemu keluarga. Ya, kalau alam neraka dalam ya, ajaran Sang Buddha yang kita yakini ya, tidak bisa keluar, nunggu karma buruknya habis. Ya, sekali keluar tidak kembali lagi, kecuali nanti di kelahiran yang baru ya, berbuat jahat lagi, nanti kembali lagi ke situ. Kata penjaganya, ketemu lagi. Ya, sudah bebas malah milih datang lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang ada di masyarakat yang meyakini bahwa di bulan 7 pintu neraka terbuka, ya ini sebagai bagian dari ya, tradisi atau keyakinan di masyarakat. Ya tentu di dalam kita bermasyarakat ya banyak keyakinan, banyak pandangan, banyak anggapan. Ya, oleh karena itu maka kita melakukan patidana pada kesempatan malam hari ini ya, sesungguhnya bukan ditujukan kepada makhluk-makhluk dari alam neraka. Ya, karena mereka yang terlahir di alam neraka tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Ya, kita melakukan patidana, kita melakukan pelimpahan jasa, ini kita tujukan kepada makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta. Ya, apa itu alam peta? Ya, alam peta secara gampangnya adalah alam hantu kelaparan. Bapak Ibu pernah lihat alam peta? Ya, pernah lihat makhluk peta? Pernah lihat orang yang kelaparan, kehausan, jadi rakus? Begitu lihat makanan, ya, belum makan itu air liurnya sudah menetes. Ya, seperti tadi siang misalnya, ya Bapak Ibu lihat makanan, minuman di meja begitu banyak, baru lihat saja dari pintu sudah air liur sudah menetes. Nah itu Bapak Ibu sedang cosplay jadi makhluk dari alam peta. Karena mereka yang terlahir di alam peta dikatakan kondisinya selalu kelaparan dan kehausan. Ya, Bapak Ibu pernah mempraktekkan atasila? Ya, sebagian pernah berlatih atasila, pernah jadi samanera. Ya, tidak makan setelah tengah hari, ya, sore tidak makan, malam tidak makan. Besok paginya, ya, begitu lihat makanan, ya, misalnya pas pelatihan atasila, pelatihan samanera, ya, kami para biku, para samanera kalau makan, ya, sebelum makan membaca parenungan makan. Ya, ya kadang bantainya pun sebelum membaca perenungan memberikan khotbah singkat anusasana kepada umat yang hadir. Itu bisa jadi ya, kalau Bapak Ibu latihan sebagai samanera, sebagai atasilani, sebagai biku, ya posisinya sedang makan pagi, menjelang makan pagi, bantainya ceramah agak lama, ya 10 menit, mungkin juga ada yang ulang tahun, blessing, itu dalam hati ini bantainya lama sekali. Ya, cacing di perut keburu protes, ya. Perut keburu keroncongan, ya, muncul kemarahan, muncul rasa tidak suka. Nah itu ya, sebagai gambaran ya, bahwa rasa lapar itu memunculkan loba, memunculkan keserakahan. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, muncul kemarahan. Sudah antri baris, kebetulan umurnya muda, jadi barisnya di belakang. Dari jauh lihat ada ayam goreng, ada KFC,
Begitu sudah sampai di depannya, ayamnya sudah hilang. Karena di depan ada yang ambil 2. Wah, marah, jengkel, menggerutu. Ya, mengingat sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Mereka yang terlahir di alam peta sebagai makhluk peta ya senantiasa mengalami rasa lapar dan haus. Mereka terlahir di sana karena selama hidup atau di kehidupan yang lampau ya, hidupnya penuh dengan keserakahan dan kemelekatan. Ya, menyenangi, melekati apa yang disenangi dan juga tidak bisa melepaskan apa yang menyenangkan. Bahkan untuk berbagi saja tidak mau. Ya, kalau dia memiliki sesuatu hal tidak mau berbagi kepada orang lain. Bahkan kalau di dalam salah satu kisah di zaman Sang Buddha, ini parah sekali. Ya, ada seorang ayah bahkan kalau anaknya sakit ya tidak mau keluar uang untuk beli obat ke tabib. Ya, kalau tidak salah namanya ya Todea. Ya, anaknya sakit ya bahkan tidak mau keluar uang untuk bayar obat untuk anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri yang sedang sakit. Ya, bayangkan seberapa pelit, seberapa kikir orang tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kalau melihat ya, orang yang senantiasa kepanasan, ya senantiasa kehausan dalam arti ya terbakar oleh api keserakahan, ya kemelekatan, ya itu sebagai contoh sampel mereka yang terlahir di alam peta. Bagi saudara, ya, pelimpahan jasa ini ya bisa kita tujukan kepada para leluhur, ya sanak keluarga yang telah meninggal ataupun makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita yang terlahir di alam peta. Ya, dari sekian banyak jenis makhluk peta, ya salah satunya adalah para datu pajiwika peta. Mereka bisa menerima ya, persembahan jasa dari sanak keluarga yang masih hidup. Setelah mereka mengetahui, mereka bisa turut berbahagia. Ya, secara gampangnya makhluk peta ini bentuknya beragam. Ya, ada yang mulutnya hanya sebesar lubang jarum. Ya, kalau Bapak Ibu punya peliharaan, misalnya kucing kalau minum itu gimana? Ya harus dijilati dulu ya. Ya lama. Ya, cuma 1 gelas, setengah gelas itu bahkan lama sekali menghabiskannya karena ya cara minumnya dijilat-jilat. Ya, kalau kita 1 gelas langsung diminum langsung habis. Ya, bayangkan kalau satu makhluk hanya memiliki mulut sebesar lubang jarum. Ya, di depannya ada makanan, di depannya ada minuman, ya, tidak bisa mengkonsumsi, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, itu salah satu contoh bentuk ya, mereka yang terlahir di alam peta. Ada juga yang bentuk badannya misalnya punya badan, tidak punya kepala. Ya, seperti juga ya, memiliki bulu-bulu tajam, ya seperti jarum, ya atau bahkan memiliki bulu tajam seperti tombak. Ya, ada banyak macam. Ya, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, lebih lengkap, bisa membaca ya, secara online ya, peta watu atau kisah-kisah ya, para makhluk yang terlahir di alam peta. Jadi sebabnya apa sehingga mereka terlahir di alam tersebut. Bapak Ibu Saudara, ya, tentu kita melakukan patidana ini bukan mendoakan leluhur-leluhur kita terlahir di alam menderita, bukan. Ya, kita tentu berharap keluarga kita, papa, mama, kakek, nenek, ya, saudara-saudara kita, leluhur-leluhur kita terlahir di alam bahagia, terlahir di alam yang bagus. Ya, apakah sebagai Brahma, apakah sebagai dewa, ataupun juga lahir kembali sebagai manusia. Tetapi lantas kenapa? Ya, kita setiap hari sering melakukan patidana, bahkan 1 tahun 2 kali di wihara melakukan patidana.
Ya, tentu pelimpahan jasa ini kita tujukan untuk para leluhur-leluhur kita. Ya, karena kita lahir ini bukan yang pertama. Ya, ada kelahiran-kelahiran yang lampau yang kita tidak ingat lagi. Ada di sini Bapak Ibu yang ingat kehidupan lampau, kelahiran lampau? Ya, kalau Bapak Ibu ingin ingat kehidupan lampau bisa. Ya, caranya bagaimana? Ya, dengan berlatih meditasi. Ya, tapi bukan dicapai dalam waktu 1 hari, 2 hari. Ya, lama. Ya, cara melatihnya ya, mulai mengingat apa yang dilakukan hari ini. Ya, contoh kita ini sudah malam, sudah jam 8:30 kurang. Ya, bisa tidak kita mengingat apa-apa saja yang kita alami, apa-apa saja yang kita hadapi hari ini. Ya, contoh tadi siang, ya makan. Ya, makan apa saja. Ya, misalnya lauknya apa saja. Ya, kalaupun ambil lauk, ayamnya berapa potong. Ya, sayurnya berapa sendok. Ya, kalau kita sudah bisa mengingat tadi siang, dimajukan lagi. Ya, apa yang kita makan tadi pagi? Ya, berapa banyak, berapa sendok? Nanti kalau sudah bisa mengingat 1 hari, ya dimundurkan lagi, bisa mengingat 1 hari yang lalu. Nanti kalau 1 hari yang lalu sudah gampang untuk diingat, ya 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu yang lampau. Nanti diingat lagi ke belakang 1 bulan yang lampau, 1 tahun yang lampau, 10 tahun yang lampau. Kira-kira mudah atau susah? Wah, boro-boro 10 tahun yang lampau, Bante. Ya, tanggal spesial ulang tahun atau hari pernikahan saja kadang lupa. Ya, tadi siang, tadi pagi makan apa saja lupa. Boro-boro mengingat sampai kehidupan yang lampau. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Bisa dicapai asal mereka giat dan tekun di dalam ya, pelatihan utamanya meditasi. Bagi Ibu Saudara, ya, kehidupan ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Ya, ada kehidupan lampau dan dari tiap kehidupan itu kita punya leluhur. Ya, pasti punya ayah, punya ibu. Kalau menikah pasti punya mertua. Punya ipar, ya, punya besan dan sebagainya, punya kakek nenek. Ya. Dari sekian banyak kehidupan itu, ya, pastilah ada leluhur-leluhur kita yang terlahir di alam peta. Ya, bahkan di dalam Tirokuda Sutta dikisahkan latar belakangnya adalah leluhur dari Raja Bimbisara dari kehidupan di zaman Sang Buddha Kassapa. Bahkan ya mereka yang terlahir di alam peta dari zaman itu ya masih mengingat, masih mencari, masih menunggu ya pelimpahan jasa dari sanak saudara yang ada di alam manusia. Ya salah satunya mereka menunggu pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Ya tetapi sayangnya setelah Raja Bimbisara berbuat baik, berdana makan kepada Sang Buddha dan para siswa, Raja Bimbisara tidak ingat ataupun juga tidak melimpahkan jasa kepada para leluhur. Sehingga mereka merasa kecewa. Ya, sudah menunggu sekian lama untuk bisa dapat kesempatan menerima pelimpahan jasa dari perbuatan baik yang besar, ya, berdana kepada Sang Buddha dan berdana kepada Sangga, tetapi leluhurnya yang diharap-harapkan ini malah tidak melimpahkan jasa. Jadi mereka kecewa. Ya, biasa orang kalau kecewa ya protes. Ya, protes. Ya, kalau protesnya diam-diam, tenang-tenang, mungkin protesnya tidak didengar. Ya, kalau demo kalem-kalem tentu tidak didengar. Ya, demo ya supaya didengar bagaimana? Ya, mulai lempar-lempar botol, lempar-lempar batu. Ya, mulai ya kalau persuasif tidak bisa, ya jadi anarkis. Ya, supaya apa ya? Sebenarnya supaya didengar. Ya, demikian pula para leluhur dari Raja Bimbisara. Ya, kalau kalem-kalem saja mungkin Raja Bimbisaranya tidak sadar. Ya, jadi caranya bagaimana? Malam-malam
membuat suara-suara yang menakutkan. Ya, seperti mungkin ya kalau secara gampangnya seperti yang dilakukan hantu di film horor pada umumnya. Nah, setelah itu Raja Bimbisara ketakutan dan melapor kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha memberitahu bahwa itu adalah para leluhurmu dari kehidupan lampau yang menunggu, yang menantikan pelimpahan jasa. Setelah itu, Raja Bimbisara kembali mengundang Sang Buddha dan para siswa. Dan di kesempatan tersebut, Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa, memberikan persembahan jasa kepada para leluhurnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sanak keluarga melakukan pelimpahan jasa bukan satu-satunya faktor penentu. Faktor penentu yang lain adalah para leluhur yang terlahir di alam peta tersebut harus mengetahui. Seperti halnya kalau Bapak Ibu punya saudara, punya anak, punya keponakan, mungkin dia bekerja, merantau, kuliah di tempat yang jauh, di luar kota atau bahkan di luar negeri. Kalau mereka tidak memberikan kabar bahagia, kalau kita tidak dikabari, ya tentu kita tidak tahu. Kita memberikan kabar kepada para leluhur kalau kita ini berbuat baik, dan mereka harus mengetahui. Dan setelah mengetahui, mereka harus turut berbahagia. Seperti halnya saudara-saudara, anak-anak, keponakan mengabarkan di tempat yang jauh kalau mereka melakukan kebajikan, mereka punya prestasi, mereka punya satu hal baik dikabarkan kepada kita, kita turut bahagia. Tapi kadang bisa juga mereka kasih kabar tapi kita tidak bahagia, malah justru muncul pikiran buruk, iri hati, dengki atau julid. Pernah Bapak Ibu dapat kabar baik tapi malah muncul pikiran buruk? Hati-hati. Kalau kebiasaan itu diteruskan, amit-amit Bapak Ibu kita lahir jadi makhluk peta, leluhur kita kasih pelimpahan jasa, kasih kabar baik, sore hari ini, malam hari ini melakukan dana kepada wihara, berdana pelita di altar leluhur. Semoga para leluhur turut berbahagia. Kita dapat kabar itu malah berpikir, punya uang kok malah dibuang-buang. Tidak jadi menerima manfaat. Padahal sanak keluarga sudah melakukan yang semestinya, berbuat baik dan dikabarkan kepada para leluhur yang terlahir di alam menderita. Tapi kalau mereka tidak turut bahagia karena kebiasaan saat hidup sebagai manusia suka julid, suka gosip, iri hati, dengki, dan kebiasaan itu terbawa, maka kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi saat mendengar kabar bahagia dari leluhur kita di alam manusia, mereka pun harus turut bersukacita. Karena dengan turut bersukacita itulah yang membuat mereka melakukan kebajikan. Turut bermudita cita, senang melihat kebaikan orang lain. Jadi mudita cita itu satu karma baik, meta, karuna, mudita dan upeka. Turut mudita cita atas kebajikan orang lain ini tidak bisa diremehkan. Jadi kalau Bapak Ibu di wihara, di rumah, di lingkungan masyarakat, di kantor, melihat kabar baik, mendengar kabar baik, melihat orang lain lebih bahagia, lebih sukses, lebih maju daripada kita harus berlatih turut bermudita cita. Jauh-jauhkanlah kita dari iri hati, dengki, apalagi julid. Setiap kali orang lain berbuat baik, tidak bisa melihat sisi kebaikan dari orang lain. Pikirannya selalu negatif. Itu seperti orang yang
selalu dipenuhi oleh rasa iri hati itu hidupnya tidak tenang, ya, tidak damai, tidak bisa melihat hal positif dari orang lain. Inginnya diri sendiri yang sukses, yang bahagia, orang lain tidak boleh sukses, tidak boleh bahagia. Ya, itu hati-hati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, karena kita memiliki ya, ingatan, memiliki niat baik, ya, ingin agar supaya para leluhur kita dari kehidupan ini atau dari kehidupan lampau, ya, siapa tahu di antara mereka ada yang terlahir di alam menderita, ya kita kirimkan ya, kabar baik, ya semoga mereka turut bersuka cita. Ya tidak jarang juga ya beberapa umat yang tadinya tidak pernah ke wihara, ya tiba-tiba kepikiran untuk datang ke wihara. Ya ketika ditanya oleh Bante ya, atau oleh Romo, ya, kenapa ibu bapak datang ke wihara mau ketemu Bante? Oh ya kemarin atau beberapa hari yang lalu saya mimpi ya didatangi ya papa, mama, kakek, nenek atau ya, saudara yang sudah lama meninggal dunia. Biasanya ya kalaupun mimpinya mereka kondisinya baik. Ya, tapi kemarin mimpinya kondisinya sepertinya kurang baik. Ya, biasanya pakaiannya bagus, ada tempat tinggal. Kemarin terakhir mimpi, ya, mungkin mohon maaf tidak pakai baju. Sepertinya kepanasan atau kedinginan. Sepertinya tidak ada tempat tinggal. Oh, maka datang ke wihara ingin ya, berbuat baik, lalu ingin melimpahkan jasa kepada ya, leluhur tersebut. Ya tentu meskipun mimpi tidak selalu benar. Ya kadang mimpi itu adalah bunga tidur. Ya mungkin kita sedang kangen, ya sedang ingat, atau pagi harinya, siang harinya kita ngobrol tentang mendiam, ya malam harinya ke bawah mimpi. Ya itu bisa juga. Ya, tetapi tidak ada salahnya apabila Bapak Ibu ada saudara, saudari, ya, atau mengalami sendiri, ya, memimpikan ya, para leluhur, sanak keluarga yang sudah meninggal, lalu punya inisiatif untuk berbuat baik, berdana ke wihara atau kepada sangga. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam ya, Anguttara Nikaya kelompok 2, ya, Sang Buddha menyampaikan ya, ada dua kualitas baik yang dipuji oleh para bijaksana. Ya, apakah dua kualitas baik ini? Yang pertama adalah Pubakari. Yang kedua adalah Katanyu Kata Wedi. Apa itu Pubakari? Ya, Pubakari artinya mendahului berbuat baik, atau dengan kata lain, istilah lain, punya inisiatif untuk berbuat baik lebih dulu. Ya, punya inisiatif melakukan kebaikan. Nah, ini sebagai sifat luhur, sebagai sifat baik. Yang kedua adalah Katanyu Kata Wedi. Ya, tahu ya balas budi dan ingin membalas kebaikan yang telah diterima dari orang lain. Pubakari ini tidak dimiliki setiap orang. Demikian pula dengan Katanyu Kata Wedi. Ya, tidak semua orang punya dua sifat baik. Di antara orang-orang yang Bapak Ibu kenal, di antara orang-orang yang kita kenal, ya seberapa banyak di antara mereka yang punya inisiatif untuk berbuat baik? Ya, berapa banyak di antara mereka yang punya kepekaan hati, ya, kehalusan hati? Ya, misalnya belum melihat langsung, baru mendengar ya, ada orang yang mengalami kesusahan, ya, baru mendengar ya, di tempat yang lain. Ya, ada orang yang mengalami musibah, langsung punya inisiatif, langsung tergerak ingin menolong atau ingin membantu. Belum melihat, baru mendengar. Kenal ataupun tidak kenal. Ya, tidak kenal saja punya inisiatif, apalagi kalau kenal. Mendengar, oh dia kena musibah, dia kena apa, oh inisiatif ingin membantu. Ya, tentu tidak banyak orang seperti itu. Atau ada juga orang yang mungkin tidak sehalus itu, ya, mungkin harus melihat dulu begitu datang ke satu tempat, berkunjung ke satu tempat,
Oh, melihat sepertinya kehidupannya susah, ya, sepertinya kehidupannya kurang baik, kurang layak, ya, baik itu tempat ataupun orang. Ya, muncul inisiatif secara spontan untuk membantu. Ya, berapa banyak di antara orang yang kita kenal punya sifat baik demikian. Kadang sudah mendengar, ya, sudah melihat, ya, belum muncul inisiatif untuk melakukan perbuatan baik, bahkan sudah ditawari, ibaratnya ada broadcast, ada proposal, atau bahkan didatangi secara langsung untuk, ya, dimintai bantuan pun belum tentu mau membantu. Nanti suatu saat mengalami sendiri, ya, kena musibah sendiri, susah sendiri, baru tahu rasanya ketika susah, ketika dapat musibah. Nah, itulah kenapa orang yang punya sifat pubakari, inisiatif, ya, melakukan kebaikan adalah satu sifat luhur yang jarang atau tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, bukan tidak ada, tapi jarang. Nah, sifat baik yang kedua, ya, adalah katanju katawedi. Tahu terima kasih dan punya niat untuk membalas kebaikan orang lain. Ya, di Indonesia ada peribahasa, ya, janganlah menjadi seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Artinya ketika dulu susah, ya, banyak menerima bantuan, ditolong, dibantu. Ya, ketika sudah sukses, ketika sudah berhasil, melupakan atau menganggap sepele kebaikan yang dulu pernah diterima. Bapak Ibu pernah ketemu, ya, atau kenal dengan orang demikian? Ya, pasti ada. Ya, di antara sekian banyak orang yang kita kenal dalam kehidupan ini. Orang yang tidak tahu terima kasih. Dulu saat susah dibantu, ketika sukses lupa. Ya, ketika dia masih bodoh, masih belum ngerti, dibantu, diajari sampai pinter. Ya, begitu pinter, tahu-tahu menusuk dari belakang. Ya, orang tidak tahu diuntung. Ya, itu ada, ya, realita nyata, ya, ada di tengah-tengah kita. Ya, oleh karena itu Sang Buddha memuji mereka yang tahu balas budi, ya, tahu siapa-siapa orang yang selama ini baik kepada mereka, ya, mengingat jasa baik orang lain, dan tidak hanya mengingat, punya inisiatif, punya keinginan untuk membalas, meskipun kita tidak bisa membalas 1:1. Misalnya, ya, kita dibantu 10 juta, balasnya 10 juta. Ya, sesungguhnya kalau sudah lewat 10 tahun, ya sudah inflasi. Ya, setiap tahun 6%, ya nggak bisa dibalas 10 juta, ya harus dihitung juga inflasinya. Ya, meskipun kita tidak bisa balas 1:1, paling tidak ada usaha untuk membalas. Misalnya dibantunya uang, kita balasnya dengan tenaga. Ya, atau kita dibantu tenaga, balasnya dengan hal yang lain lagi. Ya, tidak terbatas. Yang terpenting adalah niat ingin membalas jasa kebaikan orang lain. Ya, dua hal ini penting untuk kita miliki. Dan Bapak Ibu, ya, melakukan upacara pelimpahan jasa seperti yang dilakukan pada kesempatan malam hari ini, ya, kita mengingat, ya, kita menumbuhkan, kita merawat sifat-sifat baik demikian. Menjadi orang yang punya inisiatif berbuat baik, ya, dan tahu terima kasih, tahu balas budi kepada orang lain. Ada pemikiran, ya sudah Bante, nanti saya balas budinya, ya, kalau, ya, papa mama, ya, kalau keluarga saya sudah meninggal, nanti saya balas budinya kalau mereka sudah meninggal. Ya, jangan sampai kita punya pemikiran demikian. Meskipun kita bisa membalas jasa, membalas budi seperti ini dengan melakukan pelimpahan jasa, tentu waktu terbaik membalas jasa kepada orang yang berbuat baik kepada kita adalah saat mereka masih hidup. Ya, karena melakukan pelimpahan jasa bukan jaminan 100%. Ya, kita tidak bisa lihat, dan kalaupun mereka mengetahui, belum tentu mereka turut berbahagia. Jadi waktu terbaik membalas jasa kapan? Ya, sesungguhnya saat mereka masih
hidup. Ya, saat ini, ya, misalnya Bapak Ibu masih punya papa mama, masih punya orang tua, ya, kakek neneknya bahkan masih ada, ya, masih ada saudara-saudarinya. Ya, lakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Di dalam salah satu ajaran, bahkan kalau kita menggendong ayah dan ibu di pundak kanan dan pundak kiri selama 100 tahun, itu pun dikatakan belum cukup untuk membalas jasa kedua orang tua. Itu belum cukup. Lalu bagaimana cara membalas jasa kepada orang tua? Sang Buddha memberikan cara adalah mengokohkan mereka di dalam kebaikan. Misalnya kita punya orang tua tadinya tidak mengerti berbuat baik. Kita ajari, kita dorong mereka untuk berbuat baik. Sampai mereka muncul sifat baik. Sampai mereka secara mandiri, mandiri sendiri berbuat baik. Kita mengokohkan mereka di dalam kebaikan. Ada 4 hal yang bisa kita kokohkan kebaikan-kebaikan dalam diri mereka. Yang pertama adalah mengokohkan mereka di dalam keyakinan. Yang tadinya tidak punya keyakinan, kita kokohkan mereka di dalam keyakinan. Sada atau keyakinan ini sebagai langkah awal, sebagai jalan masuk. Orang kalau tidak punya keyakinan, maka boro-boro mau datang ke wihara. Boro-boro mau turut mendengarkan Dhamma. Karena dalam hatinya tidak punya keyakinan. Bapak Ibu mungkin ada yang tinggalnya rumahnya jauh. Setengah jam, 45 menit. Atau kalau tuh dari Tanjung Uban Niko mungkin pulang butuh waktu 1 jam. Jauh tapi terasa dekat. Kenapa? Karena punya keyakinan. Tapi kalau meskipun tinggalnya dekat, tidak punya keyakinan, apalagi tidak ada kemauan, hanya beberapa langkah rasanya sangat jauh. Seperti ada portal antar dimensi. Susah. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan, itu jadi jalan masuk, jalan awal untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Bapak Ibu punya orang tua, punya papa mama, ada mertua. Meskipun mungkin zaman mereka dulu masih muda, belum banyak wihara. Kalaupun ada wihara, belum tentu ada bantenya. Kalaupun ada bantenya, tentu sangat-sangat jarang, sangat-sangat sedikit, beda dengan zaman sekarang. Mau belajar Dhamma juga dulu masih media cetak sangat terbatas. Kalau zaman sekarang bisa lihat secara online. Buka laptop, buka handphone, buka YouTube, bisa cari, bisa dengar ceramah Dhamma. Tidak ada kitab suci yang cetak, bisa buka kitab suci misalnya Dhammapada, Majjhima, atau kitab-kitab suci yang lain secara online. PDF-nya juga ada. Meskipun mereka dulu hidup di zaman yang berbeda dengan sekarang, kalau Bapak Ibu senantiasa mendorong, mengajak mereka untuk ikut turut datang ke wihara, itu sebagai satu upaya mengokohkan mereka di dalam keyakinan. Ada satu umat yang pernah cerita, jadi di sana ada ODM, 1 bulan 1 kali. Satu saat dia mendorong mamahnya untuk ikut ODM. Dianya sendiri sudah sering ikut ODM. Sudah sering ikut ODM dan merasakan manfaat dari meditasi. Di Tanjung Pinang, Tanjung Uban juga sudah ada ODM. Pasti Bapak Ibu merasakan manfaatnya. Tentu kita merasakan manfaatnya tidak dinikmati sendiri. Karena mendengar Dhamma, membalas budi, membalas jasa kepada orang tua yang terbaik, salah satunya mengokohkan mereka di dalam keyakinan. Jadi didorong misalnya untuk ikut ODM. Ketika orang tuanya ikut ODM, meskipun baru pertama kali,
ternyata ya, orang tuanya happy. Ya, tidak seseram, tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Ya, biasa kalau umat Buddha dengar kata meditasi, apa yang terpikir? Wah, pegel, capek, sakit pinggang. Ya, jadi pas datang pagi-pagi bawa counterpain, bawa koyo, bawa minyak gosok. Ya, ternyata setelah selesai sore, ya, bukannya sakit pinggang malah semakin segar, sudah nunggu-nunggu kapan ada ODM lagi. Nah, ya mamanya ikut ODM senang, happy. Bahkan bisa mengulang ceramah yang bantenya sampaikan. Wah, bantenya sampaikan apa saat itu ikut ODM, diceritakan lagi ke anaknya. Ya, anaknya bangga. Wah, Bante, wah, saya senang. Ya, bisa mendorong mama saya untuk ikut meditasi. Itu sebagai satu cara. Jadi kita meskipun ya karma itu masing-masing, tapi bukan berarti kita egois. Ya, kita punya keluarga, punya saudara, punya kalyana minta, doronglah mereka ke hal-hal yang baik, jerumuskan ke hal-hal yang baik. Ya, contoh, wah saya sudah jadi upacarika, sudah jadi Romo Ramani Pandita, ajak juga teman-temannya. Ya, dijerumuskan tapi ke hal yang baik. Nah, ini makin lama nanti 5 baris itu Romo Ramani Pandita. Bagus. Ya, didorong teman-temannya, keluarganya, saudaranya ke hal yang baik. Ya, daripada mendorong ke hal yang buruk. Ya, jauh lebih baik mendorong ke hal yang baik, mengokohkan mereka di dalam keyakinan. Yang kedua, mengokohkan mereka di dalam kedermawanan. Yang tadinya mungkin kita punya saudara, punya orang tua, punya mertua, pelit, ya kikir, ya sebenarnya hidupnya sudah berkecukupan, ya sudah mampu, hartanya banyak, ya tetapi belum punya kedermawanan atau belum punya cukup kedermawanan. Ya kita dorong, ya kita arahkan, ya kita motivasi untuk bisa muncul sifat-sifat dermawan. Ya, contohnya apa? Ya, berbuat baik berdana ke wihara. Ya, atau ya, paling mudah ya saat di wihara ada bante, ada samanera, ada atasilani, ya diajak juga papa mamanya untuk ikut berdana. Ya, nanti ya awalnya mungkin ya samalah seperti kita mengajak anak-anak untuk datang ke wihara. Ya, hari Minggu waktunya tidur malah diajak ke wihara. Ya, awalnya anak-anak mungkin protes. Aduh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sekolah. Minggu juga sekolah, kapan liburnya? Ya, tapi sebagai orang tua yang melihat nilai-nilai kebaikan, ya, kita tidak putus-putus mengajak anak-anak untuk ikut sekolah Minggu. Ya, sampai suatu saat mereka tidak perlu diajak. Ya, Minggu bangun lebih pagi dari orang tua. Bahkan mungkin ketika Anda sendirinya malas, ya, anaknya yang mengajak datang ke wihara. Artinya Bapak Ibu berhasil. Ya, demikian pula kalau kita punya orang tua, ya diajak. Ya, mereka yang tadinya tidak punya kedermawanan diajak untuk ya, ikut berdana ke wihara. Awalnya mungkin diajak. Lama-lama nanti dengarkan bantenya ceramah, ya dengarkan bantenya kasih anusasana, mungkin ya papa mamanya ikut bertanya, nanti dapat jawaban, ya kebetulan jawabannya pas, jawabannya klik, jadi muncul keyakinan kalau berdana itu adalah satu hal yang baik. Kalau orang punya keyakinan terhadap kemurahan hati, kedermawanan, Sang Buddha katakan, kalaupun dia hanya punya 1 sendok nasi, ada orang yang susah, ada orang yang bisa diajak berbagi, bahkan 1 sendok nasi, satu-satunya harta yang dia punya tidak akan dimakan sendiri, pasti akan dia bagi kepada orang lain. Nah, mengokohkan mereka di dalam kedermawanan, nah itu juga sebagai satu hal, satu cara untuk membalas jasa. Nah, jadi ya di VGV, ya, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak, ya, juga bisa mengajak orang tuanya untuk ikut berbuat baik. Yang ketiga, mengokohkan mereka di dalam
moralitas. Yang tadinya tidak punya moralitas, dikokohkan menjadi punya penahanan diri, punya moralitas. Mungkin tadinya suka mancing, ya mancing di laut kali ya, kalau di Kepri kan dekat laut. Ya kalau jauh dari laut mancingnya di tempat pemancingan, di sungai, di danau. Ya mungkin barangkali ya, punya kebiasaan ya kalau acara ya suka minum teh, tapi teh yang bikin pusing. Ya, kalau tidak minum teh itu tidak lengkap. Ya, itu juga ya bisa ya dilatih, diberi pengertian. Ya, atau mungkin punya kebiasaan apa namanya? Ya, namanya orang kadang ada puber ke-1, puber kedua, puber ke-3. Ya, jangan kira sudah kakek-kakek, nenek-nenek sudah selesai, kadang belum juga. Ya, itu juga ya bisa ya didorong agar punya moralitas. Ya, caranya bagaimana? Ya, kadang ya kita ada program Atta Sila. Ya, ada yang untuk dewasa. Ya, kalaupun sekarang kebanyakan pesertanya juga anak-anak atau remaja. Ya, kalaupun begitu, kalaupun tidak begitu, ya, ada kegiatan Uposatha ya yang biasa diadakan oleh ibu-ibu Wandani. Ya, secara nasional mengadakan Uposatha di hari-hari bulan terang dan bulan gelap. Ya, bisa ya mempraktekkan 8 sila. Kalaupun tidak Uposatha, mempraktekkan 5 sila. Memahami nilai-nilai moralitas. Ya, bahwa kita sebagai manusia patut punya penahanan diri. Ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, fitnah, ucapan kasar, ucapan memecah belah, dan juga menghindari minuman ataupun zat yang melemahkan kesadaran. Yang tadinya mereka sering melakukan pelanggaran sila menjadi orang yang punya keyakinan kokoh di dalam moralitas. Nah, ini bagus. Ya memang tidak melanggar sila, misalnya tidak membunuh, tapi suka memukul. Yaitu 11, 12. Ya, tujuan kita mempraktekkan sila pertama ya untuk memiliki cinta kasih. Ya, tidak membunuh sih, tapi memukul. Ya, dengan tongkat, dengan kayu, atau mungkin dengan tangan kosong. Yaitu ya juga masih perlu untuk mempraktekkan sila pertama. Ya, kita meninggalkan kebencian kepada makhluk lain dan mengembangkan cinta kasih, metta. Ya, jadi tadinya orangnya pemarah, kejam, jadi lembut, penuh cinta kasih. Ya, tadinya orangnya kikir, jadi dermawan. Orang tadinya ya kurang setia, ya jadi sangat setia kepada pasangan. Tadinya suka berucap kasar, berucap yang tidak benar, ya jadi betul-betul menjaga ucapan. Ya, tadinya suka minum teh, ya jadi minumnya air putih. Nah, itu bagus. Ya, kalau kita bisa mengokohkan ya orang-orang yang kita cintai di dalam moralitas, punya hiri dan otapa. Ya, malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Dan yang terakhir, kita mengokohkan ya orang-orang yang kita cintai, kita sayangi di dalam kebijaksanaan. Ya, tadinya mungkin tidak punya pertimbangan, ya pikirannya pendek, ya tidak mau melihat dari berbagai sisi, menjadi orang yang punya kebijaksanaan. Ya, bijaksana, ya artinya mengetahui secara menyeluruh. Ya, tidak hanya melihat dari satu sisi. Dan ya kalau secara damanya ya semoga ya bahkan bisa sampai memahami ya 4 kebenaran mulia. Ya, memahami tila, kana, anicca, dukkha, dan anatta. Itu memiliki kebijaksanaan ya bahkan sudah sampai tingkat lanjut. Ya, bagaimana caranya supaya mereka punya kebijaksanaan? Ya mulai dari mendengar. Ya, setelah didengar direnungkan, ya setelah direnungkan dipraktekkan, ya sehingga bisa muncul kebijaksanaan.
Ya, bijaksana ini bisa diperoleh dari mendengar. Ya, sutta, maya, panya. Bijaksana bisa diperoleh dari merenung. Ya, mungkin mendengarnya sudah lama. Ya, sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali mendengar yang sama. Mungkin satu saat ya kita merenung, ya merenungkan apa yang sudah pernah kita dengar, yang kita pelajari, baru dapat maknanya. Atau ya bisa juga ya saat kita melatih di dalam meditasi. Ya karena pikirannya bersih, tenang, murni, mudah dibentuk, ya, sehingga muncul kebijaksanaan dalam meditasi. Ya kalaupun tidak mencapai kebijaksanaan seperti itu, paling tidak kita membuat mereka jadi lebih bijaksana dalam arti ya, kebijaksanaan kecil. Ya, tidak mudah menghakimi, ya, bisa melihat dari berbagai sisi, tidak ingin ya pendapatnya selalu menang sendiri, ya tidak tidak mudah terbakar oleh ya, api keserakahan, api kemarahan, kebencian ataupun api kebodohan batin. Ya contoh ya sebagai ya, penutup sudah mau selesai. Ya misalnya satu hal, ya Bapak Ibu lagi di rumah, mungkin ada rapat, mungkin ada Zoom, ya apalagi ya Bante dengar beberapa Romo Ramani kuliah, ya, kuliahnya Zoom, ya kuliah lagi presentasi mungkin, ya walaupun ya, suruh presentasi dakdikduk, ya, lagi presentasi aja dakdikduk, ya tiba-tiba ya saat butuh tenang. Ya, di depan rumah lewat tukang jualan ember. Di sini ada tukang jualan ember, keliling komplek, embernya dipukul-pukul. Hah? Baskom. Ya, kalau di Jawa dulu ada, ya sekarang pun kadang masih ada dipukul, jeder. Jadi supaya menunjukkan kalau embernya ini kuat. Padahal pas dibeli pecah juga. Karena yang dipukul sama yang dijual speknya berbeda. Lagi Zoom, lagi presentasi, nah, lewat tukang ember, berisik. Jadinya muncul kemarahan, muncul kebencian. Sialan, malah lewat. Ya, jadi presentasinya terganggu. Ya, orang demikian, Bapak Ibu Saudara, ya masih tidak waspada. Ya, tidak waspada kenapa? Ya, masih bisa muncul kebencian. Kalau kita berusaha mempraktekkan kebijaksanaan, ya melihat secara menyeluruh, ya melihat dari bahaya dan manfaat. Ya barangkali ketika lewat ya orang jualan ember, tukang jualan ember yang dipukul-pukul itu berpikir, oh tadi suaranya kecil. Ya, semakin lama suaranya semakin besar. Ya tentu, ya jalan namanya jauh, semakin dekat suaranya makin keras. Tapi nanti setelah lewat depan rumah kita, pasti suaranya akan mengecil kecuali tukang embernya berhenti di depan rumah Bapak Ibu. Di situ kayak orang ngamen ya mungkin ya, suaranya tidak kecil-kecil, tapi pastilah namanya orang jualan pasti hanya lewat. Ya, nanti pun suaranya akan lewat. Ya, kalau kita punya pemikiran demikian, ya kebencian sedikit bisa diredam, kekesalan sedikit bisa diredam. Kemudian mikir lagi lebih jauh. Oh, sekarang zaman lagi susah. PHK di sana di sini. Ya, sedang dunia ya bukan hanya Indonesia, dunia sedang ya banyak kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Oh, ya tentu dia sebagai kepala keluarga, ya, barangkali ya di rumah istri dan anak-anaknya menunggu apa? Menunggu penghasilan dari ayahnya yang berdagang jualan ember yang jedar-jeder ini. Kebencian, kemarahan sedikit bisa lebih diredam. Setiap kali ember dipukul, Bapak Ibu, itu mewakili suara tangisan dari anaknya yang minta makan dan minta susu.
Ya, sedikit lagi kemarahan, kebencian menjadi berkurang. Kira-kira baik tidak, bijak tidak orang punya pemikiran seperti itu? Baik, bijak. Alih-alih dia dikuasai kemarahan, ya dia bisa mengerti, memahami bahaya dari kemarahan. Dia juga punya pikiran yang logis. Ya, tidak jadi muncul kemarahan, tidak jadi muncul kebencian yang kalau itu diteruskan malah bisa mencelakai diri sendiri. Ya, muncul pengertian, muncul pemahaman. Terlebih lagi muncul inisiatif tadi untuk berbuat baik. Oh iya, zaman lagi susah. Ya, mungkin dia kepala keluarga. Ya, supaya ya dia punya rezeki, ya sudahlah. Ya, saya ya bisa beli salah satu atau dua ember ya untuk membantu dia supaya ya, bisa melanjutkan hidup, paling tidak untuk makan hari ini atau besok. Tidak jadi marah, malah justru berbuat baik. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, ya, contoh mereka yang punya kebijaksanaan kecil ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak usah muluk-muluk kebijaksanaan yang ya mungkin untuk mencapai ya butuh waktu ya cepat atau lambat. Ya, tapi kalau kita bisa mengaplikasikan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari demikian, alih-alih kita dikuasai kemarahan, kebencian, keserakahan, menjadi kita punya penahanan diri dan bahkan bisa berbuat baik. Nah, ini sebagai satu hal yang sangat-sangat baik, orang yang bijaksana. Ya, atau contoh lain satu lagi boleh? Ya, ini cerita jadi tidak bosan. Atau contoh lain lagi, satu lagi. Misalnya Bapak Ibu punya hobi belanja. Hobinya belanja online. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak pun juga kadang suka belanja online walaupun yang dibeli beda. Kalau bapak-bapak belinya hobi, kalau ibu-ibu yang dibeli keperluan rumah tangga. Nanti ada promo. Yang paling dekat promo 9.9. Wah, promo sudah mengincar barang tersebut, sudah review sana sini, ya sudah lihat video berjam-jam, order, ya, special price, diskon. Ya, apalagi di sini kalau beli barang mungkin dari Jakarta, begitu klik beli, bayar, sudah harap-harap cemas, sudah senang, sudah harap-harap cemas datangnya dikirim dari Jakarta. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya barangnya datang sampai kurir. Misi Pak, paket, Bu, Pak, paket. Wah, senang, happy, senang, excited gitu ya. Buka, paketnya dibuka, unboxing. Mungkin di video direkam. Buka, happy, antusias, 3 hari sudah nunggu-nunggu paketnya datang. Begitu dibuka, ternyata paket yang diterima lain dari yang dipesan. Pesannya baju warna hijau, yang datang bajunya warna biru. Ya. Yang tadinya happy, senang, excited, berubah jadi marah, kesel, jengkel. Ya, atau pesan barang A yang datang B. Ya, meskipun barangnya sama, kalau warnanya beda, speknya beda, ya pasti beda. Langsung buru-buru ingin kasih bintang 1, kalau bisa 0 kasih 0. Ya, emosi, marah, jengkel. Tapi Bapak Ibu, ya karena kita belajar Dhamma, ya kalau kita keterusan seperti itu, tidak ada bedanya kita seperti ya dibisiki setan, ya seperti orang kesetanan, gelap mata. Nanti kalau sudah terjadi ngakunya hilaf, maaf saya hilaf. Ya, padahal itu adalah sebuah kelengahan dari apa? Ya, ketiadaan dari kesabaran. Ya, tidak ada kesabaran, adanya kemarahan, yang ada dosa. Bapak Ibu Saudara, alih-alih kita termakan api kemarahan kebencian,
Ya, sudah terbakar emosi langsung kasih review bintang 1, kalau bisa bintang 0. Tarik nafas sejenak. Tarik nafas. Tarik nafas. Supaya apa? Ya supaya tidak buru-buru itu klik bintang langsung kirim review. Ya, setelah sudah tarik nafas, apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau kita dimakan kemarahan, yang rugi siapa? Ya, penjualnya rugi, kitanya juga rugi. Ya, secara karma kita juga rugi, membuat karma buruk yang baru. Artinya apa? Pasti ada solusi. Misalnya apa? Ya sudah, baik-baik ditanya penjualnya, difoto dulu. Barangnya difoto, cekrek, terus dikirim. Kak, atau sis ya. Sis gitu ya. Kak, maaf, saya kan pesannya warna hijau. Kok ini yang datang warna biru? Terus nanti ya mungkin dia respon cepet ya, namanya penjual, apalagi jualan online, yang penting itu reputasi. Oh ya Kak, maaf, itu sepertinya ada kesalahan packing dari anak buah. Mungkin Bapak Ibu ordernya jam 5 sore. Ya, karyawan itu udah seneng mau pulang, tiba-tiba ada order masuk, bad mood, packingnya bad mood, ya jadi salah. Ya, bisa jadi seperti itu. Oh iya Kak, maaf, nanti akan kami kirim yang sesuai, nanti akan kami kirim ulang. Atau kalau pesannya masih di Tanjung Pinang, ya bisa diantarkan secara langsung. Oh iya Kak, nanti pegawai saya akan antar ke rumah, ya supaya ditukar barang yang benar. Oh ya, terima kasih. Ya, tidak berapa lama karyawan tokonya datang. Ya, 1 jam kemudian, setengah jam kemudian datang, mengantarkan barang yang betul, yang sesuai pesanan kita. Bapak Ibu Saudara, seandainya tadi kita dikuasai kemarahan dan kebencian, kira-kira rugi berapa kali? Ya, rugi pertama kita marah. Excitednya 3 hari, marahnya mungkin bisa 7 hari. Ya, kemudian ruginya yang lain lagi apa? Kita menambah keburukan ya dengan membenci, dengan marah, dengan mendendam. Rugi yang lain lagi apa? Barang yang kita beli, yang kita inginkan tidak sesuai. Ya, beberapa kali sudah rugi. Tapi karena kita punya kesabaran, punya penahanan diri, kemudian kita juga mencari solusi yang terbaik. Ya, tidak jadi tenggelam di dalam kemarahan, tidak jadi terbakar kemarahan, malah justru kita dapat barang yang kita inginkan. Atau bahkan kalau ternyata tokonya dekat, dia ngantarkan langsung barangnya, muncul lagi inisiatif untuk berbuat baik. Ini sudah sore, sudah malam, pegawainya repot-repot ngantarkan, ya sudah, malah kasih apa? Kasih uang tips, mungkin 50.000. Supaya dia dapat hal yang baik. Ya, jadi kita malah dapat kebaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya 2 contoh ini yang mungkin bisa kita alami atau pernah Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari. Punya kebijaksanaan kecil ataupun ya harapan kita punya kebijaksanaan memahami anicca, dukkha dan anatta, memahami 4 kebenaran mulia. Dan kalau bukan hanya kita sendiri, tapi orang tua kita, papa mama kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita punya kebijaksanaan, punya moralitas, punya kedermawanan, punya keyakinan, ya tentu kita bangga, ya kita bahagia bisa mengokohkan mereka di dalam kebaikan. Jadi ya, membalas jasa, berbuat baik kepada para leluhur ya adalah satu hal yang baik. Di sisi lain, ya kepada orang-orang yang masih hidup, ya kita lakukan, kita balas jasa-jasa mereka sekarang saat mereka masih hidup. Itu jauh lebih baik. Kita patidana karena tidak ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Ya, inilah Bapak Ibu Saudara yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, lumayan panjang, tetapi ya semoga Bapak Ibu tidak muncul kekesalan, kemarahan, ya di dalam hatinya, di dalam batinnya. Bante ceramahnya panjang 1 jam,
Yaitu jadi Bapak Ibu menambah keburukan padahal dalam momen berbuat baik. Ya, semoga pesan ini dapat sampai, dapat dipahami, ya, sehingga kita bisa mempraktikkan ya dhamma-dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sabe sata bontus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.